Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aji Sujaya Hidayat dan teman saya Gugun Pratema akan mempresentasikan tentang fungsi dan konstruksi differential gear dalam mata kuliah praktik sistem pemindah tenaga. Next. Fungsi diferensial. Diferensial atau gardan berfungsi untuk memindahkan tenaga putarannya dari transmisi ke masing-masing roda penggerak. Selain itu, diferensial juga berfungsi untuk memberikan perbedaan putaran antara roda kanan dengan roda kiri ketika mobil berbelok. Ketika mobil berbelok, maka akan terjadi perbedaan putaran antara roda kanan dan kiri. Dengan begitu, maka mobil bisa berbelok dengan sempurna ke kanan tanpa menyebabkan roda kanan menjadi slip ataupun terseret. Next. Tipe penggerak FWD dan RWD. Diferensial pada mobil penggerak roda depan bisa dilihat di gambar, dan untuk roda belakang bisa dilihat itu. Letak dari diferensial atau gardan ini yaitu jika pada kendaraan dengan tipe penggerak FWD atau front wheel drive, maka gardan terletak di antara transmisi dengan poros axle depan, sedangkan untuk tipe penggerak RWD rear wheel drive, maka gardan terletak di antara poros propeller dan poros axle belakang. Konstruksi diferensial. Secara garis besar, diferensial tersusun dari beberapa gear atau roda gigi yang terdiri dari drive pinion, final ring gear, differential gear, differential pinion gear. Komponen-komponen diferensial ini tersusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi dua fungsi utamanya, yaitu meneruskan tenaga putar mesin dan memberi perbedaan putaran roda saat mobil berbelok. Next. Komponen diferensial. Yang pertama, drive pinion shaft. Drive pinion shaft adalah poros roda gigi pinion, letaknya biasanya sudah menyatu atau tersambung permanen dengan drive pinion gear. Fungsinya sebagai poros pemutar untuk menyalurkan putaran dan poros propeller. 2. Drive pinion gear. Drive pinion gear merupakan roda gigi berbentuk nanas. Fungsinya sebagai roda gigi pemutar atau drive gear yang menyalurkan tenaga dari poros propeller ke rangkaian gardan. Bentuk gigi seperti nanas ini disebut hypoid gear. Bentuk ini memang cocok untuk menyalurkan tenaga secara efisien dan lembut. Yang ketiga, ring gear. Ring gear adalah roda gigi berukuran besar dengan bentuk menyerupai cincin atau ring. Fungsi roda gigi ini adalah untuk menerima putaran dari pinion drive gear. Keduanya, baik ring gear dan pinion drive gear, disebut juga sebagai rangkaian final gear karena roda gigi terletak di akhir sistem powertrain mobil. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya, Gugun Pratema. Oke, selanjutnya differential carrier. Differential carrier atau disebut juga different case berfungsi sebagai casing atau rumah untuk meletakkan berbagai komponen gardan. Misal ring gear sebagai penerima putaran juga dibaut pada differential carrier. Selain itu, rangkaian spider gear dan side gear juga diletakkan pada komponen ini. Kemudian yang kelima ada spider gear. Spider gear berfungsi sebagai gigi pembeda putaran. Jumlah spider gear ada dua yang letaknya 90 derajat terhadap side gear. Sehingga saat mobil belok, maka tumpuan mobil akan condong ke sisi dalam. Misal mobil belok kiri, maka tumpuan lebih ke arah kiri. Kemudian ada spider gear shaft. Fungsinya hanya sebagai poros untuk mempermudah pergerakan spider gear. Meski ada dua spider gear, porosnya hanya ada satu. Dengan kata lain, posisi dua spider gear ini saling berhadapan. Yang ketujuh ada side gear. Fungsi side gear adalah menerima putaran yang telah dimanipulasi oleh spider gear untuk diteruskan ke axle shaft. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika mobil belok, maka spider gear akan berputar untuk membedakan kecepatan putaran roda.
Kemudian ada axial shaft bearing. Bearing atau bantalan digunakan sebagai alas komponen yang berputar terhadap casing atau axial shaft housing yang diam. Bantalan ini ada dua, masing-masing terletak di dekat side gear kiri dan side gear kanan. Fungsinya sebagai bantalan axle shaft terhadap axle shaft housing. Kemudian ada adjuster nut, merupakan mur penyetel celah final gear. Celah final gear artinya gerakan pinion gear yang berputar sebelum final gear bergerak. Besar kecil celah ini akan mempengaruhi kinerja gardan secara keseluruhan, sehingga dalam suatu waktu penyetelan celah final gear harus dilakukan dengan memutar adjuster nut. Kemudian yang ke-10 ada bearing cap. Bearing cap adalah komponen yang menahan bearing as roda yang terletak di dekat side gear. Meski yang ditahan hanya bearing, tetapi secara tidak langsung bearing cap ini menahan keseluruhan rangkaian gardan dari axle shaft housing. Kemudian ada axle shaft housing. Axle housing menjadi komponen untuk menutup sistem gardan dan as roda. Bila dibilang fungsinya sangat penting karena menjadi penutup utama. Kemudian ada axle shaft housing cap. Axle shaft housing cap memiliki bentuk seperti tutup yang memiliki banyak baut untuk menjadi penutup housing. Dari komponen inilah oli gardan bisa dikeluarkan dengan mudah. Oke. Selanjutnya, differential oil tube. Differential oil tube ini berguna sebagai lokasi lubang pengisian oli gardan. Selanjutnya ada universal joint flange. Universal joint flange adalah komponen untuk penerus putaran dari propeller shaft diferensial agar bisa meredam perubahan sudut. Tidak hanya itu, komponen ini juga mampu melembutkan perpindahan tenaga. Kemudian yang terakhir ada gasket. Gasket ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran dari tiap sambungan ketika ada tekanan. Dengan gasket, maka kebocoran oli gardan bisa terhindarkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.